Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase di episode ke-308. Pernahkah kita merasa sudah melakukan segala sesuatu yang kita bisa, tetapi hasilnya seolah tidak ada? Seperti tangan yang tetap terasa hampa meskipun kita sudah bekerja keras. Pengalaman seperti itu mungkin membuat kita lelah, kecewa, bahkan bertanya-tanya apakah usaha kita masih berarti. Malam ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan membiarkan Tuhan menjumpai kita di tengah rasa hampa itu. Biarlah Tuhan mengajar kita malam ini untuk kembali berharap kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami datang di dalam kelemahan dan kesadaran bahwa kami memerlukan Tuhan. Jumpai kami, temui kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Kitab Rut. Kitab Rut pasal yang pertama ayat 19 sampai 22. Kitab Rut pasal yang pertama ayat 19 sampai 22, demikianlah bunyi firman Tuhan. Keduanya, maksudnya Naomi dan Rut, berjalan sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh kota itu gempar karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah ini?" Namun Naomi berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku? Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab.
Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai. Demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, satu kali saat sedang bermain, anak saya itu berlari-lari. Pada saat itu usianya mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun. Lalu kemudian saya memanggilnya dan mengingatkannya untuk berhati-hati ketika ia sedang berlari. Lalu tiba-tiba dia itu malah terjatuh. Jatuhnya tidak sengaja. Bukan karena kena atau tertabrak orang lain gitu ya. Tapi anak saya yang tidak sengaja terpleset atau tersandung hingga terjatuh. Nah, tentunya saya langsung cepat-cepat menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Namun betapa terkejutnya saya ketika anak saya itu malah berbalik menunjuk kepada saya dan dengan marah dia berkata kepada saya, "Mami sih," seperti itu ya. Itu bahasa anak saya untuk mengatakan, "Gara-gara mami sih aku jatuh." Padahal Bapak Ibu saya bahkan tidak berdiri di dekatnya pada saat ia jatuh. Nah, Bapak Ibu, peristiwa sederhana ini mengingatkan saya bahwa secara natural, dari kecil tanpa diajarin pun, kita belajar menyalahkan seseorang atau sesuatu ketika kita mengalami rasa sakit atau penderitaan. Sampai kita dewasa pun, secara spontan, kita akan cenderung mencari sesuatu atau seseorang untuk disalahkan atas penderitaan yang kita alami. Dan saya kira itu jugalah yang dilakukan oleh Naomi di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Dan Bapak Ibu, Naomi hidup pada masa hakim-hakim, yaitu suatu masa yang gelap di mana umat Israel hidup jauh dari Tuhan. Setiap orang hidup menurut apa yang dipandangnya baik. Bapak Ibu, Naomi pun tidak berbeda. Karena itulah di tengah-tengah pergumulan yang ada, Naomi memutuskan untuk pergi ke Moab, ke sebuah negeri yang tidak mengenal Tuhan. Naomi tidak hanya menetap di sana, tetapi bahkan menikahkan kedua putranya dengan dua orang perempuan Moab. Padahal itu adalah hal yang jelas dilarang oleh Tuhan. Lalu serentetan peristiwa terjadi. Suami Naomi, Elimelech, meninggal. Bayangkan Bapak Ibu ya, Naomi pergi ke negeri asing untuk mencari hidup yang lebih baik, namun kemudian suaminya malah meninggal. Di tengah kesedihan keputusasaan itu, Naomi kemudian tentunya menggantungkan dirinya kepada kedua orang putranya. Namun kedua putranya yang menikah dengan perempuan Moab, ternyata setelah 10 tahun berada di Moab tidak juga dikaruniai keturunan. Dan tidak berhenti sampai di situ, kedua orang putranya juga pada akhirnya meninggal. Bapak Ibu, coba kita membayangkan perasaan Naomi. Tentu ia merasa hancur, putus asa, hilang harapan. Tetapi saya rasa lebih dari itu juga Naomi mungkin merasa bahwa Tuhan sedang menghukum dia. Naomi yang tidak hidup menurut perintah Tuhan dan sekarang mengalami berbagai kepahitan. Bukankah tidak heran kalau ia merasa Tuhanlah yang menimpakan semua kepahitan itu kepadanya? Karena itulah Bapak Ibu kita melihat ketika ia pulang kembali ke Israel, ketika para perempuan-perempuan menyambut dia di ayat 19, ia kemudian menjawab di ayat 20 demikian. "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali." Ia menolak dipanggil Naomi, yang berarti menyenangkan, tetapi ia berkata, "Panggil aku Mara, pahit." Bapak Ibu perhatikan, jawaban Naomi kepada orang-orang yang menyambutnya tersebut. 4 kali Naomi menekankan, ia menyalahkan Tuhan atas semua yang dialaminya. "Panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku? Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." 4 kali Naomi tekankan. Jadi bagi Naomi, di Tuhanlah yang membawa semua kepahitan yang pada saat itu dialami di hidupnya itu. Bapak Ibu, kita juga sering seperti itu, bukan? Ketika kita mengalami kesulitan, duka cita, pergumulan, kita menganggap Tuhan sedang main-main atau sedang menghukum kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ketika anak-anak yang kita harapkan, yang kepadanya kita menggantungkan segala sesuatu, ternyata hidupnya mengecewakan atau meninggal muda, ketika kesehatan kita terganggu, ketika kita ditimpa sakit penyakit, ketika kita mengalami kepahitan demi kepahitan dan kesusahan demi kesusahan, bukankah kita juga sering bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa salahku?
Tuhan, aku ini sudah berbuat dosa apa sampai-sampai Engkau melakukan ini kepadaku? Tuhan, aku sudah sedemikian setia melayani Tuhan, kok sekarang aku mengalami dan itu apa salahku? Bapak Ibu, dari situ kita menjadi pahit, kita marah, kita merasa Tuhan tidak adil, atau kita merasa tidak berdaya. Karena apapun yang telah menimpa kita, kita merasa itu dari Tuhan, kita merasa Tuhan memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tapi Bapak Ibu, apakah benar Tuhan kita adalah Tuhan yang demikian kejam? Bapak Ibu, Naomi mengalami semua kepahitan itu dan ia melemparkannya kepada Tuhan. Ia berkata di ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya, benarkah Naomi pulang dengan tangan kosong? Bapak Ibu, di ayat 22, tepat setelah Naomi mengatakan semuanya itu, penulis kitab ini menugaskan demikian. Demikianlah Naomi pulang bersama Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turun kembali bersamanya dari daerah Moab. Bapak Ibu, ada Ruth, menantunya. Seorang perempuan Moab yang seharusnya bahkan tidak masuk ke keluarganya, tetapi masuk ke keluarga itu karena ketidaktaatan Naomi. Ada Ruth yang mendampingi Naomi pulang, ada Ruth yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Israel, ada Ruth yang justru melaluinya Tuhan memiliki dan mengerjakan rencananya yang besar. Ruth yang seharusnya merupakan suatu kesalahan, tetapi justru malah dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan rencananya, untuk memulihkan kehidupan Naomi dan juga bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita melanjutkan kisah ini sampai akhir, kita tahu bagaimana kisah Ruth kemudian berlanjut. Bagaimana Ruth kemudian berjumpa dengan Boas, itu pun melalui banyak sekali kebetulan. Lalu ia menikah dengan Boas dan mereka dikaruniai keturunan yang dianggap sebagai keturunan keluarga Elimelek dan Naomi. Naomi yang hidupnya telah demikian pahit, yang bahkan tidak lagi menganggap Ruth sebagai sesuatu yang ia masih miliki, tetapi kemudian justru dipulihkan melalui Ruth. Di akhir kitab ini kita melihat bagaimana Naomi dipulihkan, tetapi lebih lagi kita melihat bagaimana melalui Ruth lahir seorang raja Israel, yaitu Daud. Daud lahir bukan hanya sebagai jawaban atas kekosongan hidup Naomi, tetapi sebagai penggenapan rencana Tuhan atas Israel. Dari Ruth dari keturunannya lahir Daud, dari mananya lahir Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan hadir sebagai Immanuel melalui Ruth. Bapak Ibu, apa yang kau alami sepanjang tahun ini? Kepahitan, kesusahan, kehilangan apakah yang kita alami sepanjang tahun ini? Bapak Ibu, segala penderitaan yang kita alami sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan kita di dunia yang sudah tercemar oleh dosa ini. Dan seharusnya Tuhan itu tidak punya kewajiban apapun untuk mengurusi kita, untuk ikut campur, bahkan untuk memperhatikan kita. Ia tidak punya kewajiban itu. Tetapi tetap di tengah dunia yang berdosa dan tidak berpengharapan inilah Tuhan hadir dalam sosok Tuhan Immanuel. Tuhan justru tetap mau hadir berurusan di dalam hidup kita dan ia tetap mengerjakan kebaikannya di tengah kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, di saat kita mengalami kepahitan, maukah kita membuka mata kita lebar-lebar dan melihat Tuhan yang Immanuel itu? Bapak Ibu, walaupun sepertinya kita tidak lagi memiliki apapun, bukankah setidaknya kalau kita mau membuka mata kita, kita akan melihat Tuhan yang hadir, Immanuel di dalam hidup kita, Tuhan yang rencananya jauh melebihi apa yang bisa kita lihat ini. Bapak Ibu, maukah kita di balik pintu kepahitan kita belajar memandang kepada Tuhan yang Immanuel itu? Maukah kita sekalipun kita merasa tangan kita itu hampa, belajar memandang kepada tangan Tuhan yang tidak pernah lepas memegang tangan kita? Bapak Ibu, apa yang menjadi sikap kita di tengah penderitaan yang kita alami pada hari ini? Masihkah kita berharap kepada Tuhan yang Immanuel itu? Masihkah kita berpegang kepada janjinya yang tidak pernah salah, yang tidak pernah meninggalkan kita?
Masihkah kita belajar di tengah-tengah tangan kita yang terasa hampa ini untuk berpegang kepada tangannya yang kuat itu? Bapak Ibu, apa yang menjadi respon kita di tengah segala kepahitan, kesulitan, dan kehilangan yang kita alami di tengah kehidupan ini? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang di surga, sesungguhnya kami hidup di tengah dunia yang berdosa. Dan sebagai orang percaya pun Tuhan, kami pun tidak luput dari kehilangan, kesulitan, dan penderitaan. Tuhan, seringkali di tengah-tengah penderitaan, respon kami adalah untuk menyalahkan Tuhan. Respon kami adalah untuk mempertanyakan Tuhan. Padahal Tuhan, sesungguhnya Engkau memang tidak punya kewajiban apapun untuk mengurusi kami yang berdosa ini. Tetapi sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang telah memberikan dirimu sendiri. Yesus Kristus hadir, Immanuel, di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melepaskan tangan kami. Bahkan ketika kami sulit untuk bisa melihat kehadiran dan kebaikan Tuhan, Tuhan tolong kami, supaya di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, masalah yang kami hadapi, kami belajar untuk memandang kepada Tuhan yang hadir. Kami belajar untuk terus berpegang kepada Tuhan, sekalipun tangan kami terasa hampa, tetapi biarlah kami boleh merasakan tangan Tuhan yang memegang kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami, supaya kami tetap berjalan, berharap, berpegang kepada tangan Tuhan yang kuat itu di tengah-tengah pergumulan kami di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami. Kau terus hadir dan Kau terus mempunyai rencana bagi yang indah bagi kami. Tuhan tolong kami untuk percaya, untuk belajar melihat kepada Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati.
The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.